Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan ada Umu Kulsum dengan NIM 15330054. Kedua, Septia Nur Arifah NIM 19330096. 3, Catur Dewi Anjani 19330055. 4, Anissa Dia Tifani Putri 19330007. Kelima, Catherine Darmayu P 19330078. Ilham Jufandi 19330101. Yemi Magre 19330034. Rohman Wakid 19330012. Alia Trisna Putri 19330083. Patrick Aldiansyah 19330107. Alia Nursyafa Utami 19330093. Tri Aulia Wigati 19330031. Fitri Handayani 19330027. Next. Metode. Ada alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama, neraca analitik. Yang kedua, alat-alat seperti gelas ukur, labu ukur, pipet, pipet volume, chamber, mikropipet, Erlenmeyer, kertas saring, batang pengaduk, spektrofotometer, UV vis. Bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada sampel obat yang mengandung neotom, neotom PA, metanol PA, silika gel 60 GF 254 nm, N-butanol, asam asetat glasial, Aquades. Next. Apa sih analisis kualitatif? Analisis kualitatif neotom dilakukan dengan metode KLT dengan membandingkan dengan standar baku neotom. Fase diam yang digunakan adalah plat silika gel GF254 60 dengan ukuran 2 kali 10 cm, sedangkan fase geraknya dibuat dengan mencampur N-butanol, asam asetat glasial, Aquades dengan perbandingan volume 6:1:1 Melberg 2009. Jika terdapat noda dengan RF yang sama antara standar baku neotom dan sampel obat, maka sampel dinyatakan positif mengandung neotom. Pengamatan hasil pemisahan dilihat di bawah sinar UV 254 nm. Penetapan panjang gelombang maksimum penetapan panjang gelombang maksimal dilakukan dengan pengukuran serapan maksimum menggunakan larutan baku neotom. Next. Selanjutnya ada validasi metode. Pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Dari larutan induk neotom 1000 bpj, dibuat larutan deret standar dengan memipet sebanyak 0,1 mili, 0,125 mili, 0,15 mili, 0,175 mili, 0,200 mili, dan 0,225 mili, yang kemudian masing-masing dilarutkan ke dalam 10 mili metanol. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mendapat nilai persamaan regresi linear. Kemudian ada batas deteksi dan batas kuantisasi. Batas deteksi atau BD dan batas kuantitasi atau BK diperoleh dari hasil kurva kalibrasi, yaitu dari analisis regresi linear, dan diperoleh persamaan garis regresi linear Y sama dengan BX plus A. Berikut adalah persamaan yang digunakan menentukan BD dan BK. Rumusnya untuk BD sama dengan 3 SY per X per B, dan kalau untuk rumus BK sama dengan 10 SY per X per B, dengan keterangan XY per X sama dengan simpang baku respon Analitar-Rimlanko, dan B itu slope persamaan garis. Oke, selanjutnya uji presisi. Di sini sebanyak 332,1 mg sampel dilarutkan ke dalam 10 mili metanol.
Kemudian disaring menggunakan kertas saring, filtrat dipipet sebanyak 1 mili, kemudian dilarutkan kembali dalam 10 mili etanol. Serapan diukur menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum. Pengulangan dilakukan sebanyak 6 kali. Next. Adapun uji akurasi. Uji akurasi dilakukan dengan metode adisi yang dibuat dari 6,975 gram sampel 5 tablet. Dimasukkan ke dalam labu 200 mili. Kemudian ditambahkan larutan standar neotam yang dibuat dari 50 mg standar, dilarutkan ke dalam 10 ml metanol. Dari larutan standar tersebut diambil sebanyak 0,945 mili 472,5 mikrogram dan dicampurkan ke dalam labu yang telah berisi sampel. Kemudian pada labu ditambahkan metanol sampai dengan tanda batas. Selanjutnya, larutan adisi disaring menggunakan kertas saring. Filtrat hasil penyaringan diambil sebanyak 1 ml dan diencerkan kembali dalam 10 ml metanol. Larutan hasil pengencaran kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Perolehan kembali didapat dari perbandingan kadar terukur dengan kadar sebenarnya. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai perolehan kembali. Adapun rumusnya itu persen perolehan kembali sama dengan kadar terukir dibagi kadar sebenarnya dikalikan 100%. Penetapan kadar neotom dengan menimbang 332,1 mg sampel, lalu larutkan 10 ml metanol. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring dan filtrat, dipipit 1 mili, kemudian dilarutkan kembali dengan 10 mili metanol. Serapan diukur dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum. Hasil dan pembahasan. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif neotam dilakukan dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT adalah metode pemisahan suatu senyawa berdasarkan kepolarannya dan digunakan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah kecil. Parameter ini digunakan pada neotam dengan pertimbangan adanya kemiripan struktur kimia antara struktur aspartan, turunan aspartam, dan neotam. Neotam N dalam kurung 3,3 dimetilbutil L aspartil 1 penilalanin 1 metil ester memiliki rumus kimia C20H30N2O5. H2O berat molekulnya 396,2 gram per mol. Titik lelehnya rendah yaitu 83,4 derajat Celcius dan kandungan air 4,5%. Kestabilan produk dipengaruhi oleh pH, kadar air, dan suhu. Neotam merupakan senyawa yang tidak berwarna. Karena itu, noda pemisahan senyawa dapat dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm. Kemiripan struktur antara neotam dan aspartam dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Kedua struktur neotam dan aspartam memiliki kesamaan pada residu asam amino fenilalanin. Adanya residu asam amino fenilalanin dapat digunakan sebagai penanda pada hasil pemisahan menggunakan KLT, yaitu dengan disemprot menggunakan reaksi warna ninhidrin. Gambar 1 menunjukkan struktur kimia neotam dan gambar 2 menunjukkan struktur kimia aspartam.
Parameter uji kualitatif neotam dengan KLT dapat dilihat pada tabel 1. Parameter jenis plat ukuran fase gerak silika gel GF 254 10 cm x 2 cm. Penampak bercak N-butanol, asam asetat glasial, aquades, lampu UV 254 nm. Gambar 3 adalah gambar profil hasil pemisahan neotam dengan KLT di bawah sinar UV 254 nm. Bagian A adalah posisi pemisahan untuk penotolan larutan standar baku neotam, sedangkan bagian B adalah posisi penotolan larutan sampel. Sampel obat yang digunakan adalah suplemen ibu hamil dalam bentuk sediaan tablet. Dari hasil pemindaian di bawah sinar UV 254 nm, terlihat ada bercak sampel yang sejajar dengan bercak standar neotam. Bercak tersebut diperoleh pada jarak dari titik penotolan 5,8 cm dengan nilai RF dari kedua bercak adalah 0,725. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam sampel tersebut positif mengandung pemanis neotam dan parameter uji nilai memenuhi rentang RF 0,2 sampai 0,8. Baiklah, selanjutnya penetapan panjang gelombang. Penetapan panjang gelombang ini dilakukan sebagai parameter kespesifikan dari analis yang akan dilakukan untuk unsur atau senyawa akan menyerap cahaya lebih kuat pada panjang gelombang tertentu dan absorbansi akan maksimum apabila diukur pada panjang gelombang maksimum. Uji penetapan panjang gelombang dilakukan dengan larutan standar dalam pelarut metanol pada daerah UV dengan panjang gelombang 190 sampai 400 nm. Tabel di bawah ini akan menunjukkan data serapan pada setiap konsentrasi larutan uji. Tabel uji spesifikan. Konsentrasi pada 10 ppm maksimal 210,40, absorbansinya 0,3333. Konsentrasi pada 15 ppm maksimalnya 210,40, absorbansinya 0,461. Konsentrasi pada 20 ppm maksimal 209,20, absorbansinya 0,606. Baiklah, telah terlihat grafik spektrum neotam pada konsentrasi 10,15 dan 20 ppg. Pada konsentrasi 10,15 dan 20 ppg, serapan maksimum terjadi pada panjang gelombang maksimum rata-rata adalah 210 nm. Berdasarkan data ini, maka pada tahapan penelitian selanjutnya digunakan 210 nm sebagai panjang gelombang maksimum pada setiap pengukuran. Selanjutnya, uji linearitas BD dan BK. Uji linearitas dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi yang dapat menghasilkan persamaan garis regresi serta nilai koefisien larutan baku dengan nilai serapan yang dihasilkan. Koefisien korelasi atau disebut R dihitung dari regresi linear, yaitu Y sama dengan B kali BX tambah A pada kurva kalibrasi. Telah dilakukan uji linearitas sebagai salah satu bagian dari validasi metode penetapan kadar neotam. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran serapan larutan standar neotam dengan konsentrasi 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5 ppm pada alfa 210 nanometer. Data hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu konsentrasi BPG jika 10 maka absorbansinya 0,256. Jika konsentrasi 12,5 maka absorbansinya 0,329 dan konsentrasinya 15 maka absorbansinya 0,379. Dan jika konsentrasi 17,5 maka absorbansinya 0,439 dan konsentrasi 20 maka absorbansinya 0,476 dan terakhir 22,5 maka absorbansinya 0,557.
Data pengukuran di atas diperoleh persamaan garis linier, yaitu Y sama dengan 0,0229X ditambah 0,335 dengan nilai L kuadrat sama dengan 0,992 dan nilai L kecil yaitu 0,9959. Suatu persamaan regresi linear dinyatakan linear bila L kecil kurang dari 0,99. Maka dalam kurva kalibrasi di atas dapat dinyatakan memenuhi syarat. Batas deteksi atau disebut BD dari suatu metode analisis adalah nilai parameter uji batas, yaitu konsentrasi analit terendah yang dapat dideteksi, tetapi tidak dikuantitasi pada kondisi percobaan yang dilakukan. BD ditentukan melalui garis regresi linear kurva kalibrasi. Nilai terkecil yang dapat dideteksi dan masih dapat memberikan respon yang signifikan pada metode pengukuran neotam dengan spektrofotometri UV. BK atau disebut batas kuantitasi menunjukkan kuantitasi konsentrasi terendah analit yang pasti terdeteksi secara kuantitatif. Nilai BK sesuai persamaan kurva kalibrasi standar neotam adalah 4,20 Hpg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uji presisi. Uji presisi dilakukan dengan melarutkan sebanyak 332,1 mg sampel ke dalam metanol dengan faktor pengenceran 100 kali. Pengujian dilakukan 2 kali, yaitu pada hari pertama dan hari kedua. Hasil dapat dilihat di tabel 4. Nanti teman-teman silakan lihat tabel di sebelah kanan. Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil presisi yang dilakukan sebanyak 2 kali pada hari yang berbeda mendapat nilai 0,6972% dan 1,4177%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji presisi yang dilakukan valid karena masih di bawah 2%. Next. Uji akurasi. Akurasi merupakan ukuran ketepatan prosedur analisis yang ditentukan dengan menerapkan prosedur tersebut pada sampel atau campuran komponen matrik yang telah dibubuhi analit dalam jumlah diketahui, baik dengan kadar lebih besar maupun kadar lebih kecil, dari kandungan normalnya yang dinyatakan dalam sampel. Akurasi ditentukan pada metode standar adisi dengan menambahkan sejumlah neotan ke dalam sampel obat. 80% sampai 120% dari kadar sampel yang diperkirakan. Data akurasi diperoleh dengan cara dari 5 tablet sampel yang telah dihaluskan ditambah 472,5 mikrogram standar, kemudian dilarutkan dalam 200 ml metanol, kemudian dipipet 1 ml, dan dilarutkan dalam 10 ml metanol. Data hasil pengukuran akurasi dapat dilihat pada tabel 5. Dari hasil perhitungan diperoleh persen perolehan kembali recovery adalah sebesar 81%, 100,7%, dan 120,2%. Data disimpulkan bahwa hasil validasi metode akurasi yang dilakukan adalah valid. Konstanta yang ditambahkan 80%, konstanta yang diperolehnya 81%. Konstanta yang ditambahkan 100%, konstanta yang diperoleh kembali 100,7, konstanta yang ditambah 120, konstanta yang diperoleh kembalinya 120,2. Penetapan kadar sampel. Neotam merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sorry itu mati ininya.
Penetapan kadar sampel. Neotam merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk memberikan rasa manis pada produk. Pemanis ini diproduksi oleh NutraSweet Company yang telah dilegalkan oleh FDA atau Food Drug Administration untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan sejak 2002. Jumlah penambahan pemanis sintesis telah diatur oleh BPOM. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pemanis, batas maksimum yang diperbolehkan dikonsumsi adalah kurang dari 2 mg per kilogram berat badan perharinya. Penetapan kadar neotam dalam sampel obat telah dilakukan dengan metode spektrofotometri UV dengan pelarut metanol yang sebelumnya sudah divalidasi terlebih dahulu. Data penentuan kadar dilihat dari data presisi yaitu dengan perolehan bobot neotam dalam 332,1 mg, sampel adalah 22,5 bpj. Sehingga dalam satu tablet diperoleh bobot neotam setara dengan 22,5 ppm dikali 4,2 sama dengan 0,0945 mg per cap. Hasil ini dinyatakan masih memenuhi persyaratan BPOM, yaitu maksimum penggunaan per hari kurang dari 2 mg per kilogram berat badan. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan kadar neotam dengan metode spektrofotometri dapat digunakan untuk penetapan kadar neotam dalam sampel obat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data-data yang memenuhi persyaratan parameter validasi metode. Penentuan kadar neotam dalam sampel obat X diperoleh hasil sebesar 0,0945 mg per tablet atau penggunaan neotam yang ditetapkan oleh BPOM dengan nilai ADI lebih dari 2 mg per kilogram berat badan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan